Salam devosi hati buat kita semua. Saudara, di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini, ada banyak berita yang mengabarkan tentang korban-korban yang berjatuhan. Ada juga berita-berita yang menakutkan. Tapi di antara itu ada juga berita-berita yang ringan dan bersifat menghibur. Saya ingin mengangkat salah satu artikel yang menghibur, bukan dengan maksud untuk mentertawakan pandemi ini. Karena ini sesuatu masalah yang sangat serius bagi bangsa bahkan dunia untuk menghadapi COVID-19 ini. Tetapi saya hanya ingin berbagi tentang devosi hati atau renungan hati saya ketika saya membaca artikel yang ringan ini. Ada dua orang yang sedang bercakap-cakap. Seorang bertanya kepada temannya, "Bro, seandainya kamu dinyatakan positif kena virus COVID-19 atau corona ini, bagaimana perasaan kamu?" Temannya ini menjawab, "Saya bersyukur karena setidaknya masih ada yang positif dalam hidupku." Saya tersenyum dan tertawa membaca artikel ini. Kenapa? Karena orang ini merasa bahwa hidupnya tidak ada yang positif. Mungkin dia merasa bahwa usahanya gagal, sekolah gagal, hidup rumah tangga gagal, sehingga dia nggak merasa bahwa ada yang positif. Sehingga ketika dia dinyatakan positif virus, dia merasa sedikit bersuka cita karena masih ada yang positif dalam dirinya. Saudara, walaupun itu sebuah lelucon dan guyon, saya mendapatkan sebuah perenungan yang dalam tentang hal itu. Tuhan menetapkan kita, menciptakan kita dengan tujuan untuk hidup kita ini positif. Hidup kita ini menjadi seorang yang memberikan dampak yang positif untuk lingkungan. Saudara, adakah kita sudah melakukan hal itu? Apakah kita sudah menjadi orang yang positif di tengah-tengah kehidupan kita? Jika engkau seorang suami, apakah engkau sudah memberikan perhatianmu yang positif? Kata-katamu yang positif untuk istrimu. Jika engkau adalah seorang istri, apakah engkau sudah memberikan perhatian yang positif untuk suamimu? Apakah engkau sudah memberikan cinta dan perhatian yang positif untuk suamimu? Jika kita adalah orang tua, sudahkah kita memberikan sebuah dorongan yang positif untuk anak-anak? Ajaran-ajaran yang positif untuk anak-anak kita? Jika engkau adalah seorang warga negara, maka sudah kamu memberikan kontribusi yang positif untuk bangsa ini. Bukan hanya sekedar mencela nasib bangsa ini atau menyalahkan pemimpin. Jika engkau adalah seorang warga jemaat di sebuah gereja lokal, apakah engkau sudah memberikan kontribusi pelayananmu yang positif? Waktumu, pikiranmu, talentamu, mungkin keuanganmu untuk mendukung gereja lokal di mana engkau bertumbuh. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita sebuah rancangan. Hidup kita harus memberi dampak yang positif. Saudara, Alkitab menuliskan lewat tulisannya Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 14 dan ayat 15 berkata demikian. "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Saudara, saya senang kalimat ini. Kita ini diibaratkan seperti bintang-bintang di dunia. Itulah rancangan Tuhan buat kita. Bintang adalah sebuah benda yang memberikan terang di tengah-tengah langit yang gelap. Bintang adalah benda yang memberikan kontribusi terangnya di tengah-tengah dunia yang gelap. Saudara, itulah rancangan Tuhan buat kita. Inilah yang Tuhan ingin tetapkan untuk hidup kita, memberikan kontribusi yang positif untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita hidup tidak memberikan apa-apa yang positif buat lingkungan. Mari kita akan perhatikan hal ini. Ada sebuah pujian yang bagus yang berkaitan dengan ayat-ayat ini. Mari kita nyanyikan sama-sama. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia.
menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Inilah yang Tuhan ingin tetapkan buat kita. Jadilah bintang-bintang yang bercahaya. Jadilah orang yang memberikan kontribusi yang positif. Jangan menjadi egois, yang semua untukku, yang penting aku selamat, yang penting aku cukup, yang penting aku bebas, yang penting aku tidak terpapar. Tetapi kita tidak pernah memberikan kontribusi yang positif. Mari, jadilah orang-orang yang positif. Tuhan Yesus memberkati.